Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang manusia dan tantangan hidup di dunia. Yang beranggotakan adalah Permata Putri Rahayu, Hilmi Azmi Romiah Fauzan, Muhammad Reza Yusuf, Muhammad Syarifuddin, dan Rizal Syamsuddin. Berikut sebab yang akan kita jelaskan: hakikat manusia, aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia, kedudukan dan tujuan penciptaan manusia, ikhtiar merealisasikan tugas dan hidup manusia. Hakikat manusia secara tak langsung dengan mengatakan hakikat manusia, maka kita membicarakan esensi dari manusia. Sesuatu yang menyebabkan suatu makhluk itu bisa disebut manusia. Tidak ada yang bisa menyatakannya definisi manusia dalam kata-kata. Tetapi kita bisa melakukan pendekatan yang ideal dan mudah dipahami oleh akal untuk mendefinisikannya. Manusia adalah hewan yang berakal. Manusia terdiri dari dua esensi, yaitu tubuh dan ruh. Setiap esensi ini memiliki peran masing-masing dalam masa hidup manusia. Tubuh sebagai alat yang digunakan ruh untuk melakukan sesuatu dan mengumpulkan data, dan ruh sebagai operator tubuh yang memiliki hati sebagai indera atas keadaan yang terjadi sehingga timbullah perasaan. Sehingga manusia secara tak langsung memiliki beberapa dimensi dalam beroperasi. Dimensi manusia beroperasi. Di mana dimensi sosial. Setiap manusia memiliki interaksi dengan orang lain untuk melakukan perannya sebagai makhluk sosial. Dimensi individu. Manusia yang memiliki kehendak, perasaan, cita-cita yang unik satu sama lain. Tidak ada yang sama. Dimensi spiritual. Manusia percaya bahwa ada sesuatu yang berada di luar alam semesta yang mengatur segala sesuatu di alam, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang lemah sehingga membutuhkan sandaran ketika jatuh. Dimensi susila. Manusia meyakini adanya baik dan buruk, serta berpegang teguh atas nilai kebaikan dan keburukan yang dia yakini. Dari sini kita bisa lihat, kita bisa ketahui bahwa true essence dari manusia bukanlah tubuh, melainkan apa yang ada di dalamnya. Jika dibandingkan dengan makhluk lain, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Dengan adanya akal, sudah nampak keunggulan manusia dari makhluk-makhluk lain. Ini dapat dibuktikan dengan populasi yang sangat banyak, meskipun terdapat banyak makhluk yang diciptakan oleh lebih besar dan lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarifuddin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya, yaitu mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Aspek ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri, yaitu faktor yang timbul dari diri sendiri, baik berupa perasaan, keinginan, amarah, atau keadaan tubuh. Seperti saat kita lapar sebagai sebab seorang mencari makan untuk dimakan, dan juga menangis karena sedih. Faktor eksternal yaitu faktor yang timbul dari lingkungan sebagai cara manusia menanggapi keadaan lingkungan. Seperti seorang mahasiswa yang mengerjakan tugas atau belajar karena hari ujian setelah dekat. Kedudukan dan tujuan penciptaan manusia. Hal ini sudah terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 30 yang memiliki arti, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadi seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kau ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam Taswir Jalalain dijelaskan bahwa yang diangkat sebagai khalifah pada saat cerita itu terjadi adalah Nabi Adam alaihissalam, yang mana berasal dari bangsa manusia. Kita sebagai manusia, sebagai penerus Nabi Adam alaihissalam, menjadi khalifah di muka bumi, bertanggung jawab atas apa yang terjadi di muka bumi ini. Dan sebagai khalifah, seharusnya menjaga keseimbangan yang ada, menjaga lingkungan serta perdamaian, merawat dan menjaga semua yang ada di muka bumi ini. Yang selanjutnya yaitu ada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang memiliki arti, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Ayatnya singkat,
baik selanjutnya yaitu pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang memiliki arti aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat yang singkat, padat dan jelas ini menjelaskan bahwa tujuan menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Kesimpulan dari dua ayat tersebut adalah dalam masa hidup manusia, mereka memiliki dua kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban untuk beribadah kepada Allah serta kewajiban menjaga lingkungan dan kedamaian di muka bumi ini. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhtiar merealisasikan tugas hidup manusia. 1. Memanfaatkan segala potensi individu yang ada, dimulai dengan mengetahui ilmu dari peran yang diambil. 2. Bertindak melakukan peran, bekerja sama dengan individu lain, karena manusia adalah makhluk sosial. 3. Berdoa, karena manusia adalah makhluk yang memiliki spiritual. 4. Tawakal, sebagai salah satu implementasi dari dimensi spiritual juga. 5. Dan dalam semua proses ini diharuskan menjaga perilaku hati agar dalam melaksanakan tugasnya tidak melenceng dari tujuan sebab berubahnya lingkungan atau keadaan individu. Kesimpulan, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia memiliki keinginan. Manusia memiliki kewajiban sebagai khalifah untuk mengatur bumi dan beribadah. Dalam melakukan tugasnya harus disertai dengan tawakal. Sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah di muka bumi. Dalam menjalankan tugasnya, manusia tidak lepas dari takdir dan kuasanya, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, manusia harus menyerahkan hasil dari apa yang ia kerjakan pada Allah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.